Langsung kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك يا أكرم الأكرمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai detik ini masih bisa melanjutkan kajian Tajwid Al-Musawwar, kitab At-Tajwid Al-Musawwar karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dari segala keburukan, menjaga beliau dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi setiap pekerjaan beliau, setiap waktu beliau, dan Allah menjadikan beliau termasuk golongan ahlul Quran, alladzina hum ahlullah wa khassatuh. Mudah-mudahan kita juga termasuk menjadi bagian daripada ahlul Quran. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kita khusus membahas tentang ahkamur ra, tentang hukum ra. Setelah kita membahas tentang huruf al-hijaiyah dari segi tafkhim dan tarqiq, huruf hijaiyah ada yang senantiasa ditafkhimkan, ada yang senantiasa ditarqiqkan, dan ada yang terkadang ditarqiqkan, terkadang ditafkhimkan. Yang terkadang ditarqiqkan ada 3. Yang pertama adalah alif. Alif mengikut huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya tebal, maka dia ditebalkan. Jika huruf sebelumnya tipis, maka dia ditipiskan. Kemudian yang kedua ada lam. Lam hukumnya kebanyakan dibaca tipis, kecuali pada lafaz Allah. Pada lafaz Allah, itu lam boleh dibaca tebal dengan syarat, atau harus dibaca tebal dengan syarat harus didahului oleh harakat fathah atau dhammah seperti Abdullah atau Wallah. Kemudian hukum ra. Ra ini lebih rumit daripada lam dan lebih rumit daripada alif. Tapi alhamdulillah, meskipun rumit, kita sudah selesaikan pembahasan ra di minggu lalu. Ringkasnya, kemarin saya sudah sebutkan bahwa tebal ra itu sebabnya ada fathah atau dhammah atau huruf isti'la. Itu penyebab tebal. Kemudian penyebab tipis itu ada kasrah asli. Kemudian ada ya, itu penyebab tarqiq. Sekarang kita pengen murajaah cepat, murajaah singkat.
Ra ditipiskan pada 4 kondisi. Yang pertama ketika ra itu berharakat kasrah. Yang kedua ketika ra itu sukun, baik itu sukunnya karena wakaf atau tidak. Sukun sebelumnya ada kasrah asli dan dengan syarat tidak ada setelah ra sukun itu huruf isti'la. Contohnya apa? Contohnya Fir'aun, contohnya Miryah. Kalau sukunnya tidak asli, kalau kasrahnya tidak asli, kasrah pendatang seperti irji'i, maka ra-nya dibaca tebal. Kalau kasrahnya asli tapi setelah huruf ra ada huruf isti'la yang berharakat fathah seperti firqah, maka pada saat kondisi ini dibaca tebal firqah. Kenapa? Karena ada penyebab tebalnya. Apa itu? Yaitu huruf isti'la. Kemudian yang ketiga, ra itu dibaca tipis apabila apa? Apabila ra sukun, ra itu sakin, mati, karena waqaf, sebelumnya ada huruf ya, sukun juga, ya mati, yang didahului oleh harakat fathah. Seperti apa? Seperti khair, khair. Ra di sini sukun karena waqaf. Sebelum ra ada ya mati. Sebelum ya mati ada huruf yang berharakat fathah. Ya, pada saat kondisi yang ini itu dibaca tipis. Karena apa? Karena sebabnya adalah ya. Iya ini adalah penyebab tipis. Kemudian yang terakhir adalah huruf ra yang sakin, yang mati karena waqaf. Ra mati karena waqaf. Kemudian sebelumnya ada huruf sukun juga, tapi bukan huruf isti'la. Sukun bukan huruf isti'la. Kemudian sebelum huruf sukun ini ada huruf yang berharakat kasrah. Seperti apa? Seperti misalnya as-sihr, lidhi hijr, lidhi hijr. Kalau sebelum ra yang sukun ini ada huruf isti'la, maka itu lain lagi hukumnya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita wakaf misalnya misr, misr. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, misr. Seperti itu. Kemudian ra yang ditebalkan. Kapan ra ditebalkan? Ada 8 kondisi ra ditebalkan, ditafkhimkan. Yang pertama adalah ketika ra itu fathah. Yang kedua ketika ra itu berharakat dhammah. Yang ketiga ketika ra itu sukun, tapi sebelumnya fathah. Yang keempat ra sukun sebelumnya dhammah. Yang kelima ra sukun karena waqaf, sebelumnya sukun juga, sebelumnya harakat fathah. Yang keenam ra sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya sukun. Kemudian sebelumnya berharakat dhammah. Kemudian yang ketujuh adalah huruf ra yang sukun didahului oleh kasrah yang bukan asli. Kasrah yang bukan asli. Seperti apa? Seperti irji'i, irji'i. Kasrahnya enggak asli. Kenapa? Karena ketika kita wasalkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i, hilang kasrahnya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah ra dibaca tebal ketika apa? Ketika ra itu berharakat, ra itu sakin, didahului oleh sebelumnya ada kasrah asli, tapi setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat fathah. Seperti apa? Seperti firqah, firqah. Ini adalah 8 kondisi di mana ra dibaca tebal. Kemudian ada dua kondisi di mana ra boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Yaitu pada kata firqin kattaudil azim atau firqin kattaudil azim. Kemudian juga kata wa asalna lahu ainal qitr. Kemudian an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta, kita waqaf an tabawwa'a liqaumikuma bimisr. Seperti itu. Ini boleh dibaca tebal dan boleh juga dibaca tipis. Tapi Imam Ibnul Jazari, Muhammad Ibnul Jazari memilih pada kata Misr, kalau waqaf kata Imam Jazari itu dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena pada saat wasal ra harakat aslinya adalah fathah. Kemudian kata al-qitr itu dibaca tipis karena apa? Karena harakat aslinya ketika wasal itu adalah harakatnya kasrah. Kalau kita wasal wa asalna lahu ainal qitri wa min, seperti itu. Membahas sifat al-jahr dan hamas.
Kita juga sudah membahas tentang asyiddah dan rakhawah. Kemudian antara syiddah dan rakhawah ada bainiyah. Kemudian setelah itu kita sudah membahas sifat al-isti'la. Tinggal sisa satu sifat lagi, sifat yang memiliki lawan, sisa satu lagi yaitu al-itbaq dan al-infitah. Sifat al-itbaq dan ini sangat berkaitan dengan sifat al-isti'la. Makanya ditaruh di setelah pembahasan isti'la. Al-itbaq apa arti infitah? Tempel. Ini itbaq namanya. Kemudian al-infitah terbuka. Terbuka ya seperti ini infitah. Infitah, itbaq, kemudian infitah. Dari segi istilah apa definisi daripada itbaq? Nah, kata Syekh Aiman, huruf hijaiyah itu ketika diucapkan dari segi apakah suara itu terkurung di dalam mulut, itu kata beliau terbagi menjadi dua. Jadi suaranya itu terkurung seperti memantul, suaranya ke atas, memantul, tidak langsung keluar gitu. Itu ada menjadi dua kata beliau. Yang pertama itu suara itu terkurung kata beliau ketika diucapkan. Antara apa? Antara lidah dan langit-langit, terkurung gitu. Jadi kayak memantul gini suaranya. Tidak langsung keluar dari mulut. Itu yang pertama, ada suara yang terkurung kata beliau. Ada suara yang tidak terkurung kata beliau. Nah, yang suara yang terkurung ini apa? Itu adalah huruf sad, dad, ta, dha. Ada sad, dad, ta, dha. Nah, 4 huruf ini ketika diucapkan itu suara terkurung. Karena apa? Karena lidah, posisi lidah ketika kita mengucapkan 4 huruf tersebut, posisi lidah itu ke hampir semua bagian lidah itu terangkat. Hampir atau kebanyakan bagian lidah itu mulai dari pangkal lidah sampai tengah-tengahnya itu kebanyakan hampir terangkat semua. Makanya seakan-akan dengan terangkatnya sebagian besar lidah, seakan-akan lidah itu nempel ke langit-langit, padahal tidak harus menempel seperti itu. Ini terkait dengan sifat al-itbaq dan al-infitah. Setelah kita lihat apa saja huruf itbaq ini. Huruf itbaq ini ada 4, kan? Tadi ada sad, dad, ta, dha. Apa kata Imam Ibnul Jazari? Wasadu dadun, ta'u dha'un mutbaqah. Kata beliau wasadu dadun, ta'u dha'un mutbaqah. Sad, dad, ta, dha mutbaqah. Apa arti mutbaqah? Sifatnya memiliki sifat itbaq. Setelah kita perhatikan sifat huruf-huruf yang 4 ini, ternyata semuanya 4 huruf ini semuanya itu masuk ke dalam sifat isti'la. Masuk ke dalam sifat isti'la. Kalau kita masih ingat, isti'la itu wasab'u ulwin khussadatin qidh hasar. Wasab'u ulwin khussadatin qidh. Nah, ini huruf yang ini. Nah, 4 huruf ini semuanya ada di huruf isti'la. Nah, jadi setelah kita lihat, ternyata huruf isti'la itu terbagi menjadi 2. Isti'la itu terbagi menjadi 2. Sebagaimana kemarin kita sudah membagi syiddah. Kemarin syiddah ada yang majhurah, ada yang mahmusah. Oke? Kemudian rakhawah juga ada rakhawah majhurah, ada
rakhawah mahmusah. Nah, sifat kan kemarin kita membahas sifat ada rakhawah, kan? Pertama kita bahas sifat jahar dan hamas. Kemudian setelahnya kita bahas tentang sifat syiddah dan rakhawah. Nah, syiddah ada yang mahmusah. Apa arti mahmusah? Syiddah yang sekaligus memiliki sifat hamas. Ada syiddah yang majhurah. Kemudian rakhawah sama. Ada rakhawah yang mahmusah yang sekaligus memiliki sifat hamas. Ada juga rakhawah yang majhurah. Kalau rakhawah mahmusah itu apa? Itu fahassahu syakhsun sakat, kita buang kaf dan ta. Itu rakhawah mahmusah. Jadi fahassahu syakhsun sa itu. Sa. Itu dibaca nafasnya jalan, kemudian suaranya juga jalan. Jadi harus lebih jangan sampai suaranya terputus. Kemudian ada juga rakhawah majhurah. Rakhawah majhurah itu sisanya. Sekarang kita membahas tentang musta'li. Huruf musta'li ada musta'liyah mutlaqah, ada musta'liyah munfatihah. Nah, huruf isti'la biasanya mereka menyebutnya musta'liyah. Ya, musta'liyah artinya huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Musta'liyah ada yang mutbaqah. Nah, mutbaqah apa? Yang memiliki sifat itbaq. Mutbaqah itu dari kata tabaqah. Nah, nanti turunannya ada kata itbaq, kemudian mutbaq. Nah, jadi musta'liyah mutbaqah. Nah, musta'liyah itu juga turunan dari kata isti'la. Ada musta'liyah munfatihah. Musta'liyah mutbaqah sad dad ta dha. Ada musta'liyah munfatihah. Qaf ghain kha. Qaf ghain kha. Ada 3 huruf. Jadi kata Syekh Aiman di sini mewakili para ulama tajwid. Kata beliau, huruf isti'la, ini kaidah ya kata beliau, huruf isti'la yang mutbaqah, apa artinya? Yang memiliki sifat itbaq. Huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq, kata beliau, itu jauh lebih kuat dan lebih tebal daripada huruf isti'la yang tidak, ya, huruf isti'la yang munfatihah, yang sifatnya infitah. Nah, jadi isti'la yang sifatnya itbaq jauh lebih tebal ketimbang huruf isti'la yang sifatnya infitah. Contohnya apa? Kalau kita baca misalnya tilka idzan qismatun dhiza, dhiza, dhiza. Ini huruf itbaq, dhad. Kemudian kita coba bandingkan dengan isti'la tapi sifatnya infitah. Misalnya apa contohnya? Ghilman, seperti ghilman, ghilman, ghilman. Ini lebih rendah, lebih lemah atau lebih rendah tingkat ketebalnya ketimbang dhiza, dhiza, dhiza. Kemudian juga misalnya al-akhirah, al-akhirah. Beda dengan misalnya sinwan, sinwan. Atau misalnya tin, mil tin, tin itu beda. Jadi huruf itbaq itu lebih kuat ketimbang huruf infitah. Meskipun mereka sama-sama isti'la. Kemudian juga seperti dhiza, azim itu lebih tebal daripada qila, ghidha, kemudian khifah. Itu lebih tebal. Lebih tebal dhiza ketimbang qila. Azim lebih tebal ketimbang ghidha, kemudian juga lebih tebal daripada khifah. Seperti itu. Saya rasa ini tidak ada masalah. Oke, lanjut kita masuk ke sifat baru ya, yaitu sifat, sekarang kita sudah selesai membahas sifat yang memiliki lawan. Oke, sifat yang memiliki lawan itu ada 5. Ada 5. Nah, 4 memiliki hubungan atau ada efeknya terhadap pengucapan. Nah, satunya tidak ada. Kita sudah bahas jahar dan hamas, kemudian syiddah dan rakhawah, kemudian juga isti'la dan istifal, kemudian terakhir ini ada itbaq dan infitah. Sekarang kita masuk sifat yang allati la diddalaha, sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama ada sifat as-safir.
ada sifat as-safir. Nah, safir itu apa sebenarnya? Safir itu seperti suara kicauan, kicauan. Safir itu secara bahasa itu suara burung, kicauan burung. Jadi kenapa diambil suara safir kemudian dijadikan nama sifat? Itu nanti ada hubungannya. Kita baca dulu definisinya. Kata beliau, as-safir itu secara istilah, kata beliau adalah hiddatun fi sautil harf. Suara yang tajam. Hiddatun fi sautil harf. Suara yang tajam. Kenapa dikatakan tajam? Safir itu tadi saya katakan diambil dari kata safir itu maknanya asalnya makna itu kicauan burung. Kenapa dikatakan huruf ini tajam, suaranya tajam? Karena suara burung itu tajam, seperti suara siulan atau suara peluit yang biasa dipakai itu sama wasit. Itu kalau ditiup itu kan suaranya tajam gitu. Langsung masuk ke telinga gitu. Kadang kita kalau ada orang lagi niup peluit, kita nutup telinga gini. Karena apa? Karena suaranya tajam. Seakan-akan suaranya melengking gitu. Makanya dikatakan adalah hiddatun fi sautil harf. Kenapa suaranya tajam? Karena tansha'u an mururihi fi majran dayyiq. Kata beliau karena keluarnya dari tempat yang sempit. Apa huruf safir? Safir itu ada 3. Safiruha sadun wa zayun sinu. Safiruha sadun wa zayun sinu. Kata Imam Jazari, safir itu adalah sad, zai, dan sin. Ada 3. Nah, ini ketiga huruf ini keluar dari makhraj yang sama. Kemarin kita sudah bahas tempat keluarnya itu dari bawah ini, dari ujung lidah, kemudian dengan apa? Dengan permukaan dalam gigi seri bawah. Jadi suaranya itu keluar antara gigi seri bawah dan gigi seri atas. Jadi kalau kita ucapkan misalnya az, az, atau as, as, atau as, as. Nah, itu suaranya tajam kata Syekh Aiman. Ini terkait dengan safir. Kemudian kita masuk ke sifat yang baru. Ada sifat namanya al-qalqalah. Qalqalah itu dari segi bahasa, kata beliau, adalah gerakan yang tidak teratur, kata beliau. Seperti getaran gini. Yang tidak teratur. Jadi orang Arab itu dulu atau kita biasanya kan kalau sebelum ada kompor gas, sebelum ada kompor, dulu kan masak itu kan pakai tungku, pakai api, pakai kayu api. Kemudian biasanya tungku itu terbuat dari 3 batu biasanya, 3 batu segitiga. Kemudian kita nyalakan api di bawahnya. Setelah itu kita taruh seperti kuali atau panci yang tertutup. Kemudian kita isi air. Setelah airnya mendidih, biasanya didihan air itu membuat panci itu bergetar. Bisa bayangkan kan? Panci air yang bergetar karena apa? Karena airnya mendidih. Air mendidih bergetar. Nah, getaran ini orang Arab dulu ketika melihat panci yang bergetar karena airnya yang mendidih, kata mereka taqalqalatil qidru 'ala an-nar. Kata mereka, taqalqalat al-qidru 'ala an-nar. Apa artinya? Ini panci tidak diam kan? Dan tidak juga bergerak. Bergerak maksudnya pindah tempat gitu. Tidak pindah tempat. Makanya dia tidak pindah tempat dan tidak juga diam gitu. Kita kan punya harokat misalnya huruf itu kalau punya harokat berarti kita baca misalnya ada huruf ba misalnya ba. Kemudian kalau sukun berarti sukun baina antara sukun dan harokat. Jadi gimana? Ab. Kalau berharokat gimana seharusnya misalnya? Seharusnya kalau berharokat kita baca aba itu tabbat yada abi lahabin wa tab.
watab, seperti itu. Nah, ini qalqalah, tapi kalau sukun murni sukun berarti kita baca watab, habis, hilang gitu. Kalau kita baca berharakat watabba, watabba, seperti itu. Ada bukaan mulut gitu. Untuk melihat apakah dia itu harokat atau qalqalah, kita lihat bukaan mulut. Watabba, watabba, rahang terbuka. Kalau qalqalah itu rahang tidak terbuka. Tabbat yada abi lahabin watab, watab, seperti itu. Jadi tahu kan kenapa, apa asal dari kata qalqalah? Qalqalah itu asalnya adalah ketika orang Arab dulu melihat panci yang bergetar karena airnya mendidih, mereka mengatakannya taqalqalatil qidru 'alan nar. Kemudian al-qalqalah kita lihat secara istilah. Secara istilah kata beliau adalah ikhraju al-harfil muqalqal halata sukunihi bittaba'ud baina tarafai 'udwin nutqi duna an yusahibahu sha'ibatu harakatin min al-harakati ats-tsalath wa hurufuha khamsatun yajma'uha qutbu jaddin. Yajma'uha qutbu jaddin. Sekarang saya artikan. Secara istilah qalqalah itu adalah mengeluarkan huruf qalqalah dalam keadaan sukun. Ingat ya, dalam keadaan sukun. Qalqalah itu tidak akan mungkin ada. Tidak akan mungkin ada karena tidak akan mungkin ada pada kondisi huruf itu berharakat. Jadi kalau huruf itu sudah berharakat, tidak ada lagi yang namanya qalqalah. Jangan katakan misalnya wa qalu ittakhadallahu walada. Jangan kita sebutkan bahwa pada kata qaf di situ ada qalqalah. Qalu, jangan kita berpikir bahwa di situ ada qalqalah, tidak ada. Sifat qalqalah hanya khusus pada saat kondisi huruf itu sakin, huruf itu mati. Kalau huruf itu berharakat, tidak ada lagi namanya qalqalah. Ya. Kata beliau apa? Mengeluarkan huruf qalqalah dalam keadaan sukun bittaba'ud. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan dua alat ucap. Melepaskan seperti ini. Melepaskan dua alat ucap, baik itu bibir misalnya atau lidah, ujung lidah dengan langit-langit, atau misalnya dari qaf, dari tenggorokan. Kata beliau dengan cara apa? Dengan cara menjauhkannya. Duna ayyu sahibahu syaibatu harakatin minal harakatis salas. Tanpa ada dicampur dengan harakat yang tiga. Terkadang ada orang baca, banyak orang yang membaca, meskipun itu bukan dari orang Indonesia ya. Ada mereka membaca qalqalah itu lebih mirip kepada kasrah misalnya. Karena apa? Karena terpengaruh dengan harakat sebelumnya atau harakat setelahnya. Misalnya pada kata Ibrahim, Ibrahim, mereka terkadang terpengaruh. Ada memang mazhab yang seperti itu. Mengatakan qalqalah itu kalau sebelumnya kasrah, maka dia lebih dekat kepada kasrah katanya. Kalau sebelumnya fathah, lebih dekat dengan fathah. Kalau sebelumnya dhammah, lebih dekat dengan dhammah. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi Syekh Aiman di kitab Tajwid Musawwar ini menolak pendapat itu. Kata beliau, qalqalah itu dia murni tanpa ada terpengaruh dengan harokat manapun, kata Syekh Aiman. Misal, saya kasih contoh, misalnya Ibrahim. Ada yang membaca lebih dekat kepada fathah. Dia baca Ibrahim. Ibrahim. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ibrahim musalla. Bahkan ada yang membaca jelas, sangat jelas sekali, seakan-akan itu fathah. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ada yang baca seperti itu, ada. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Kata Syekh Aiman, beliau pernah langsung mendengar orang yang membaca
Fada'ullaha sangat jelas sekali fathahnya pada saat beliau menjadi dewan juri pada saat musabaqah. Dari sini beliau menjelaskan apa namanya kesalahan yang sangat fatal. Beliau menjelaskan bahwa mazhab yang mengatakan huruf qalqalah itu terpengaruh dengan harakat sebelumnya, ini sangat salah, kata Syekh Aiman Suwaid. Karena apa? Karena pada contoh misalnya fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berarti menurut kaidah ini dal itu dibaca mirip seperti fathah. Kemudian kalau orang terlalu berlebihan menyebutkan fathahnya, itu bisa menjadi harakat. Kalau sudah menjadi harakat, maknanya berubah. Maknanya berubah. Misalnya kalau kita baca fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Apa artinya? Artinya mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Tapi kalau kita baca fathah, kita baca fada'ullaha berarti apa? Artinya tinggalkan Allah. Artinya tinggalkan Allah. Itu dari kata apa? Dari kata wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Artinya apa? Artinya meninggalkan. Misalnya da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Akan ada hadis yang mengatakan seperti itu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, kemudian pergilah kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu, kata Nabi. Jadi kan artinya meninggalkan. Bahaya yang seperti itu. Ada juga yang baca misalnya terpengaruh dengan dhammah misalnya pada kata tubetum dibaca tubutum, dibaca seperti itu. Itu juga tidak benar. Jadi yang benar itu adalah dibaca baina, tidak ada terpengaruh sama sekali dengan harokat manapun. Kalau kita baca misalnya yaqta'un, kemudian syiqwatuna, atau misalnya mutmainnun bil iman, atau qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Sekarang kita ingin membahas tentang maratibul qalqalah, tingkatan qalqalah. Qalqalah ada berapa tingkatan? Qalqalah ada yang kubra, ada yang sughra. Ada yang kubra, ada yang sughra. Kapan qalqalah itu kubra? Qalqalah itu kubra ketika kita wakaf pada huruf qalqalah. Contohnya apa? Misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, itu dibaca, itu qalqalahnya kubra. Kemudian wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Nah, itu seperti itu qalqalah, namanya qalqalah kubra. Atau misalnya misalnya kita wakaf pada kata al-hajj, misalnya al-hajj, kata al-hajj, atau tabbat yada abi lahabin wa tab. Misalnya qaulul haqq, seperti itu. Qaulul haqq, seperti itu. Itu qalqalahnya kubra. Kemudian qalqalah sughra gimana? Kalau huruf yang sukun itu, huruf qalqalah itu berada di tengah-tengah kata. Tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalam, kata beliau. Contohnya apa? Contohnya yaqdi, contohnya yut'imu, atau yubsirun, atau wataj'alun, yadkhulun, atau liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ini kan liyunfiq, di sini kan di akhir kata qafnya. Tapi apa? Tapi dia kalau kita baca wasal, itu maksudnya qalqalah sughra. Misalnya liyunfiq dzu sa'ah, liyunfiq dzu sa'ah. Di sini di qalqalahnya sughra. Tapi kalau kita wakaf liyunfiq, di sini qalqalahnya kubra. Kemudian wala tushtit wahdina, atau fansab wa ila, atau yakhruj min, atau qad aflaha, seperti itu.
Kemudian ada permasalahan baru kata beliau. Tanbih. Kalau huruf qalqalah, qutbu jadin yang 5 itu, kalau diidghamkan, kalau bertasdid, maka huruf pertama sudah tidak ada lagi qalqalah. Tidak ada lagi qalqalah. Karena apa? Karena sudah diidghamkan. Sudah diidghamkan. Kalau kita qalqalahkan itu nanti bisa terpisah idghamnya. Bisa terpisah. Idgham itu kan masuk kan. Misalnya kita baca haqqat misalnya. Haqqat. Nah, jadi kan ini sebenarnya kan ada dua huruf. Yang pertama haq, yang kedua ada qat. Kan dua huruf kan? Nah, kalau seperti ini kata beliau, kalau bertasdid itu tidak ada lagi qalqalah kata beliau. Jangan kita baca haqqat. Nah, jangan seperti itu. Jangan haqqat, jangan. Langsung aja haqqat. Atau misalnya ittala'a atau attala'al ghaibah. Attala'a, jangan kita baca attala'a. Atau misalnya rabbana, jangan kita baca rabbana, jangan. Itu qalqalahnya sudah hilang. Kenapa? Karena sudah idgham gitu. Kemudian permasalahan yang kedua, kata beliau kalau kita wakaf pada huruf qalqalah yang bertasdid, kata beliau, itu beliau tidak memandang pendapat yang mengatakan bahwa qalqalah itu terbagi menjadi 3 tingkatannya. Ada yang mengatakan misalnya kubra, wusta, kemudian sughra. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang kubra gimana? Wakaf pada huruf qalqalah yang tidak bertasdid. Kemudian yang afwan. Yang pertama wakaf pada huruf qalqalah yang bertasdid. Yang kedua yang tidak bertasdid, baru yang ketiga yang sughra itu huruf qalqalah yang di tengah-tengah kalam. Nah, itu 3. Syekh Aiman di sini tidak, kata beliau cuma 2. Yang pertama kata beliau itu tadi yang wakaf pada huruf qalqalah, baik itu bertasdid ataupun tidak. Karena apa? Kenapa seperti itu? Kata beliau, kalau kita wakaf misalnya fil hajj, misalnya fil hajj, itu sama seperti kalau kita wakaf pada kata bahij. Bahij, suaranya itu sama kata beliau. Al-hajj, bahij, itu sama kata beliau. Bedanya apa? Bedanya yang pertama pada kata al-hajj itu ada 2 jim kata beliau. Yang pertama sukun, al-hajj, baru diidghamkan al-hajj, sama bahij. Bahij, itu sama kata beliau. Kayak misalnya watab sama kasab itu sama. Bedanya apa? Bedanya yang pertama itu diidghamkan ke yang kedua. Hanya itu saja bedanya kata beliau. Terus apa kata beliau? Wa alaihi fala athara litasydid ala wuduhi qalqalatil musyaddad. Kata beliau, tasdid itu tidak memiliki efek, tidak membuat qalqalah itu lebih jelas daripada yang bukan bertasdid. Nah, jadi kata beliau al-hajj. Nah, kata al-hajj ini itu tidak membuat tasdid itu tidak membuat dia lebih jelas ketimbang kata bahij seperti itu. Ini menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala. Kemudian tentang kesalahan yang sering terjadi pas baca huruf qalqalah, ini sering banyak kesalahan terjadi. Yang pertama itu adalah tadi seperti yang saya sebutkan, mencampur hurufnya dengan mencampur suara qalqalah itu dengan harakat yang 3, salah satu dari harakat yang 3. Mencampurnya misalnya dengan kasrah atau mencampurnya dengan fathah atau mencampurnya dengan dhammah. Seperti misalnya kita baca Ibrahim, ada yang baca Ibrahim, ada yang baca Ibrahim. Nah, itu kata beliau salah. Kemudian yang kedua, misalnya khatmu sautiha bi hamzah. Nah, mengakhiri suara qalqalah itu dengan hamzah. Misalnya apa? Al-hajj katanya. Al-hajj. Seperti itu. Misalnya qul huwallahu ahad. Allahu samad. Al-haqq. Seperti itu. Al-haqq. Nah, kata beliau jangan mengakhiri suaranya dengan hamzah. Karena apa? Karena nanti ada satu kata yang memang harus dibaca ujungnya hamzah. Misalnya apa namanya? Kayak yukhrijul khaba. Asalnya khaba'a. Yukhrijul khaba'a. Kalau kita wakaf berarti yukhrijul khaba. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang tidak ada hamzahnya kita kasih hamzah berarti kita menambah huruf gitu.
Tidak boleh menambah ataupun mengurangi huruf di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mattu sautiha wa tatwiluhu an haddih. Nah, memanjangkan atau menahan. Memanjangkan. Seperti misalnya kita baca qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita baca al-haqqa gitu. Lama gitu. Al-haqqa. Jangan lama. Jadi itu sama seperti misalnya kita baca al-haqqi apa namanya temponya sama seperti itu. Al-haqqu misalnya al-haqqu berarti kalau qalqalah kita baca al-haqqu 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 seperti itu. Jangan al-haqqu. Jangan lama-lama. Kemudian yang keempat kata beliau batru sautil harfil muqalqali amma ba'dah. Nah, memutuskan huruf qalqalah atau ada saktah sedikit dari huruf yang setelahnya. Misalnya yaqdi atau yubsirun seperti yubsirun atau yadkhulun seperti itu. Jangan kata Syekh Aiman. Jangan seperti itu. Harus dibaca bersambung yaqdi atau yubsirun. Jangan yubsirun atau yadkhulun. Jangan dibaca tersambung yadkhulun. Mungkin yang seperti ini jarang kita dengar di Indonesia. Itu ada di Syam itu ada yang membaca seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Saya ada, Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan qalqalah, Ustaz. Ini saya ada sekitar 2 pertanyaan. Itu khususnya pada saat huruf qalqalahnya itu ditasydid. Itu saya masih belum yakin cara baca saya benar atau enggak. Untuk menghindari apakah itu ada sakta atau tidak di saat dia huruf qalqalahnya ditasydid dan dia waqaf. Yang dikatakan qalqalah kubro tadi itu, Ustaz. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua kaitannya dengan itu adalah apa sih bedanya kubro dengan sugro itu sendiri itu, Ustaz? Sehingga ada perbedaan, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Itu pola bedanya itu di suaranya yang lebih keras, pantulannya atau seperti apa perbedaan dari sugro dan kubro? Syukran, Ustaz. Afwan. Qalqalah yang bertasydid yang pada saat waqaf tadi ya. Iya. Itu tidak ada saktahnya. Jadi temponya itu sama seperti kalau kita baca qaf itu berharakat. Misalnya al-hajj itu sama temponya sama kalau kita baca al-hajju ashhur. Sama temponya. Al-hajju ashhur atau al-hajju ashhurum ma'lumat itu sama dengan al-hajj, sama. Itu. Nah, kemudian masalah tentang huruf qalqalah ketika wasal, ketika di tengah-tengah kalam dengan qalqalah yang di akhir kata, itu perbedaannya. Yang ketika sukun itu lebih jelas ketimbang yang sukun karena waqaf. Itu lebih jelas ketimbang sukun yang tidak karena waqaf. Misalnya kita baca wa yaqta'una ma, beda dengan misalnya kita baca al-falaq. Beda, mungkin perbedaannya tidak jelas, tidak bisa kita maksudnya perbedaannya itu tidak jauh. Tapi tetap ada perbedaannya. Kata Imam Jazari apa? وَبَيِّنًا مُقَلْقَلًا إِنْ سَكَنَا وَإِيَّكُمْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنًا. وَبَيِّنًا مُقَلْقَلًا إِنْ سَكَنَا. Nah, huruf qalqalah itu jelaskan, kata Imam Jazari, baca jelas ketika apa? Ketika itu sukun. Wa iyyakum fil waqfi kana abyana. Antara jelas
dan lebih jelas. Kita pahami dulu ya, katanya jelas dan lebih jelas. Berarti ada titik temunya. Maksudnya dia sama-sama jelas. Oke, sama-sama jelas. Berarti yang ketika wasal dan ketika kita wakaf itu sama-sama jelas. Tapi yang ketika wakaf lebih jelas gitu. Jadi sama-sama kedengaran jelas gitu, tapi yang ketika wakaf lebih jelas gitu. Untuk mendeteksi lebihnya itu harus telinga yang sudah sangat terbiasa gitu. Terkadang kita kok sama aja gitu kan, yang ketika wasal dan wakaf kok sama aja gitu suaranya. Padahal tidak sama gitu. Tidak sama. Nah, Wallahu a'lam. nah, syukran Ustaz ada ijabatikum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sekarang Boleh. kita masuk sifat baru ya. Ustaz Abdul. Tafadhal. Ini Ustaz, boleh sedikit bertanya terkait sofir ini Ustaz? Belum terlalu pas gitu gambaran saya gitu. Apakah sofir ini kalau kita lihat-lihat kan huruf-huruf sofir ini kayak huruf hamas gitu Ustaz. Nah, apakah di mana gitu letak lebih bedanya daripada huruf hamas yang tidak sofir dan huruf sofir yang hamas juga gitu Ustaz? Beda, sangat beda. Itu suaranya bisa kita bisa kita bedakan. Misal hamas itu ada h, misal beda dengan misalnya as itu kalau sin yang benar-benar orang fasih mengucapkannya itu suaranya bisa sangat tajam, desisnya itu bisa sangat tajam, seperti suara fluid itu tadi yang saya sebutkan tadi. Nanti saya akan kirimkan sama antum khusus ya link ini bacaan dari murid Syekh Aiman. Jadi biasanya di channel YouTube namanya Al-Maqra'atus Syamiyah. Kalau nggak salah nama beliau itu Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Itu ketika beliau mengucapkan huruf sin itu sangat tajam sekali suaranya. Seakan-akan itu suaranya seperti ada suara fluid gitu. Tajam suaranya. Saya nggak bisa praktekkan itu. Tapi kalau antum sudah mendengar itu, antum akan pahami insya Allah sifat sofir. Karena suara H misalnya, suara misalnya sa itu tidak akan ada seperti itu. Misal as tidak akan ada seperti itu, tidak akan ada. Atau kha misalnya Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Ada lagi? Kita lanjut sedikit ya tentang sifat al-lin. Ini gampang nih insya Allah. Nah, kemudian ada sifat al-lin. Nah, sifat lin ini apa? Sifat lin itu sifat khusus bagi ya dan waw yang mati sebelumnya berharakat fathah. Seperti apa? Seperti khauf, seperti qaum, seperti al-bait, seperti Quraisy. Nah, ini pada saat ini dikatakan bahwa waw itu sifatnya lin. Sifatnya lin. Ketika apa? Ketika sukun. Ketika sukun ya, sifatnya lin. Bukan ketika berharokat. Kemudian ada sifat namanya al-inhiraf. Lin itu artinya mudah ya, lembut. Lin itu artinya mudah atau lembut. Kemudian yang keempat itu ada ada sifat namanya inhiraf. Pertama tadi kan safir, yang kedua qalqalah, yang ketiga ini lin. Yang sifat yang tidak memiliki lawan, safir, kemudian qalqalah, kemudian lin. Nah, ini yang keempat adalah al-inhiraf. Al-inhiraf itu artinya miring. Miring atau menyimpang. Apa hurufnya? Lam dan ra. Kenapa dikatakan menyimpang suaranya? Apakah lidahnya yang menyimpang, bukan lidahnya yang menyimpang. Nah, bukan lidahnya yang miring. Kadang banyak orang yang memahami bahwa al-inhiraf itu
adalah lidah yang miring. Enggak. Lidahnya tetap tapi suaranya yang miring. Suaranya yang membelok gitu. Kata beliau di sini al-inhiraf itu adalah mailu sautil harfi, suara huruf yang berbelok. Li'adami kamali jarayanihi. Karena alirannya yang tidak sempurna. Bisabab i'tiradil lisani tariqahu. Nah, sebab apa? Sebab lidah itu yang menjadi penghalang aliran suara itu. Misal kita ucapkan al, al. Itu suaranya berbelok suaranya. Dari mana? Dari samping, gini, dari samping. Al kan tengah-tengah kan di depan. Al. Jadi suaranya itu belok ke sini, miring ke sini. Keluar dari sini suaranya, nggak keluar dari depan gitu. Makanya dikatakan al-inhiraf. Bukan lidahnya yang dibelokkan ya, jangan jangan. Ada yang baca al misalnya. Al-qari'ah jangan seperti itu kata Syekh Aiman. Kemudian ra itu dari mana? Dari mana suaranya berbelok? Ra itu suaranya keluar dari mana? Dari tengah-tengah lidah itu. Tengah-tengahnya ada seperti rongga sedikit. Ada bukaan sedikit. Misalnya kita ucapkan r r r r al itu ada suara dari mana? Suaranya yang ketika ra tadi belok dari samping, yang ini malah lurus gitu, lurus ke depan, dari depan tengah-tengah sini. Ada rongganya. Ada rongga tempat keluar. Ini maksud daripada inhiraf. Kemudian ada sifat namanya at-takrir. Sifat at-takrir. Takrir itu getar. Apa kata beliau? Irti'adu tarafil lisani birra irti'adan khafiyan. Getaran sedikit kata beliau. Ujung lidah bergetar sedikit. Natijata dhiqi makhrajiha. Karena ada sedikit, karena masih ra ini meskipun dia bukan syiddah, tapi tetap makhrajnya itu tetap sempit gitu. Tapi tidak sesempit misalnya ba. Kita ucapkan misalnya ab atau ad, itu makhrajnya ketutup. Nah, ra beda, ra ada bukaan sedikit dari tengah-tengahnya. Ar. Jadi kalau tidak ada bukaan di tengah-tengahnya, nanti takrirnya banyak. Misalnya ar. Itu karena apa? Karena tertutup makhrajnya gitu. Makhrajnya tertutup, jadi kalau didorong oleh angin dia gini-gini. Gitu. Tapi coba kita kasih rongga gitu. Kita kasih rongga. Pasti suaranya keluar dari rongga ini. Misalnya yang biasa pasang baliho itu kan biasa kan dibolongin kan, supaya apa? Supaya jangan sobek, supaya ada tempat angin keluar. Nah ini gitu juga, kalau lidah itu tidak ada angin tempat keluar, nanti dia gini-gini. Tidak ada tempat angin keluar. Nah didorong sama angin dari dalam, jadi gini-gini dia. Coba kalau kita kasih rongga, angin itu keluar dari rongga ini, misalnya keluar anginnya dari tengah-tengah lidah. Tapi kalau nggak ada rongganya nanti banyak takrirnya. Takrir ini justru kata beliau untuk dijauhi kata beliau. Jangan baca ra itu dengan takrir yang berlebihan. Karena kalau banyak takrirnya nanti banyak ra-nya kata misalnya baca Ar-Rahmanir Rahim. Itu banyak ra-nya nanti. Udah berapa ra itu kan? Banyak. Kemudian ada sifat namanya at-tafashi. At-tafashi itu apa? Intisyaru sauti asyin. Suaranya itu nyebar. Tafashi itu artinya tersebar. Intisyaru sauti asyin min makhrajihi hatta yastadima bis safhati ad-dakhiliyyati lil asnan al-ulya was-sufla. Nah, suaranya tersebar gitu. Penuh ini mulut ini. Nanti suaranya itu kayak memantul-mantul di bagian gigi dalam, gigi seri atas bagian dalam kata beliau. Seperti itu. Kemudian ada sifat namanya al-istitalah. Istitalah ini at-tafashi, tafashi khusus untuk huruf shin. At-takrir khusus untuk huruf ra. Kemudian al-inhiraf khusus untuk lam dan ra.
Kemudian juga al-lin khusus untuk waw dan ya. Nah, sekarang al-istitalah ini khusus untuk dhad, khusus untuk dhad. Istitalah itu artinya memanjang. Istitalah artinya memanjang. Apa secara istilah? Kata beliau indifa'ul lisan 'inda nutqi bid-dhad. Lidah itu seperti terdorong ke depan. Jadi kalau kita ucapkan am 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 itu lidah itu seperti kedorong gitu. Kayak misalnya kita ini apa? Lagi ngerem motor kan. Pas ngerem itu kan ketika macet gitu ya. Seperti itu. Zzz. Biasa gitu kan kalau kita ngerem motor. Itu seakan-akan lidah itu seperti itu. Misalnya indifa'ul lisan 'inda nutqi dhad min muakhkharatil fami dari belakang mulut ila muqaddimatihi sampai ke depan hatta yulamisa ra'sul lisani usul ats-tsaniyatain al-ulyaini. Kata beliau dari belakang lidah itu memaju terdorong sampai nanti ujung lidah itu menyentuh tempat tumbuh gigi atas, tempat tumbuh gigi seri atas, kata beliau. Wadzalika tahta ta'thiril hawa'id dhaghiti khalfal lisan. Itu yang memberikan, itu merupakan efek dari hawa atau nafas atau udara yang ditekan dari belakang. Kita baca misalnya am 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 Allah 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 seperti itu. Itu lidahnya terdorong ke depan. Terdorong karena apa? Karena ada hawa dari dalam yang mendorong. Jadi ujung lidah itu nanti terdorong sampai menyentuh ke tempat tumbuh gigi seri atas. Ini tentang sifat al-istitalah. Agak susah emang disebutin. Huruf dhad ini huruf yang paling susah gitu. Karena tidak ada bangsa manapun yang mengucapkan huruf dhad yang seperti diucapkan oleh orang Arab. Nah, jadi dhad ini huruf yang sangat unik. Nah, makanya bahasa Arab itu dijuluki dengan bahasa dhad. Nah, jadi lughatul dhad itu artinya bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang memakai huruf dhad sebagaimana yang diucapkan oleh orang Arab. Jadi nggak bisa misalnya kita katakan misalnya bahasa Arab itu adalah lughatul ain gitu. Lughatul ain. Nggak bisa gitu. Karena mungkin ada gitu orang yang bahasanya yang menyebutkan huruf ain atau lughatul hamzah misalnya nggak bisa juga gitu. Atau lughatul ra nggak bisa gitu. Karena banyak orang yang menyebutkan ra juga. Tapi kalau dhad itu tidak ada yang menyebutkan dhad selain orang Arab. Terakhir ada sifat yang namanya sifat ghunnah. Sifat ghunnah. Nah, kata beliau al-ghunnatu min haitsu kaunuha sifatan. Ghunnah dari segi dianya itu sifat. Dari segi dianya itu sifat adalah sifatun lin nuni wal mimi taharrakata aw sakanata. Seharusnya bagian ghunnah ini memang masuk ke bagian sifat. Masuk ke bagian sifat. Nah, mungkin beliau Syekh Aiman masukkan ghunnah ini kemarin itu yang di pembahasan makharijul huruf. Beliau masukkan ke bab makharijul huruf karena mengikut Imam Jazari di dalam matan Al-Jazariyah. Wa ghunnatun makhrajuhal khayshumu, kata Imam Jazari. Tapi sebenarnya kebanyakan ulama itu mengatakan ghunnah itu sifat. Kan di sini beliau sebutkan lagi gitu secara rinci tentang ghunnah dari segi dianya itu sifat. Ghunnah itu kata beliau adalah sifatun lin nuni wal mim. Adalah sifat untuk nun dan mim. Taharrakata aw sakanata. Baik itu ghunnah itu baik itu nun atau mim berharakat atau mati. Jadi misalnya an'amta itu kan nun mati. An'amta mim mati juga. Atau misalnya maliki mimnya berharakat. Atau misalnya iyyaka na'budu na'budu nunnya berharakat. Ini kata beliau meskipun berharakat atau sukun tetap ada yang namanya sifat al-ghunnah. Ini kata beliau. Alhamdulillah dengan sifat ghunnah ini maka berakhirlah tentang pembahasan sifatul huruf. Pembahasan tentang sifatul huruf.
menurut saya untuk kita yang baru belajar makharijul huruf, kita fokuskan saja dulu pada sifat sifat ar-rakhawah, sifat jahr dan hamas, kemudian rakhawah dan syiddah, kemudian bainiyah juga, kemudian isti'la dan istifal, kemudian itbaq dan infitah. Kita fokuskan saja pada berapa 9 sifat ini. Insya Allah sifat-sifat yang seperti lin itu tidak terlalu sulit gitu. Seperti lin misalnya kita baca misalnya al-bait, sudah gampang gitu. Atau misalnya sifat qalqalah misalnya. Qalqalah itu sudah gampang. Tafasyi juga gampang misalnya asyaitan. Cuma kita perjelas saja syinya. Itu gampang insyaallah. Dan hurufnya juga tidak banyak. Seperti tafasyi hurufnya cuma shin. Kemudian takrir itu sifat hurufnya cuma ra. Kemudian inhiraf cuma lam dan ra. Kemudian lin waw dan ya sedikit. Kemudian safir cuma 3 sad, zai, sin. Kemudian qalqalah cuma 5 qutbu jadid, itu gampang insyaallah. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Tadi ada pertanyaan dari akhwat Ustaz, tapi terhapus di chatting ini. Terkait dengan Terhapus? Iya, cara saya lihat sudah nggak ada. Apakah di Ustaz masih ada chattingan Ustaz? Ada. Oh, dari Ukhtuna Riri. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Selama ini pemahaman saya tentang cara baca qalqalah yang bertasydid seperti kata watab di surah Al-Masad berbeda dengan yang tidak bertasydid seperti kata kasab. Ada, tetap ada. Maksudnya afwan ya. Watab, kata watab, tabbat yada abi lahabin watab. Saya bukan yang tidak ada perbedaannya itu bukan temponya ya. Kasab sama watab itu tidak ada perbedaan dari segi suaranya atau dari segi kejelasannya. Bukan dari segi temponya. Kalau temponya jelas ada. Kenapa? Karena pada kata watab itu kita tambah lagi huruf ba yang sukun. Berarti kita menambah huruf kan. Watab. Berarti kalau kita tambah huruf berarti ada tempo di sana. Ada ada waktu yang kita gunakan di sana. Ada masa yang kita gunakan. Ya, seperti watab. Tapi kalau kita baca kasab itu kita langsung mengucapkan ba yang sakin. Jadi yang saya maksudkan tidak ada perbedaan itu dari segi kejelasan suaranya, bukan dari segi temponya. Izin untuk mencoba mendalami cara baca huruf qalqalah yang tasydid tadi Ustaz. Afwan, tafadhal. Karena apakah baca qalqalah yang huruf bertasydid itu cukup kita tahan sejenak untuk mengisyarahkan itu ada huruf sukun di situ, atau seakan-akan memutus suara begitu Ustaz? Jadi kayak mutus suara sejenak, atau kita masih menahan lidah kita, atau karena memang kan rata-rata di lidah nggih, ditahan di lidahnya di antara dua organ itu baru dilepas gitu, atau diputusin suaranya seperti itu Ustaz. Antara menahan dengan memutus ada nggak bedanya? Jadi ketika kita membaca watab Ustaz, watab ya. Tanpa ada tekanan yang cukup kuat sebagai isyarat itu. Tapi kalau watab tapi kalau terdengar sih hampir-hampir mirip Ustaz. Cuman caranya yang ngucapinnya itu. Karena yang antum praktekkan itu masih terlalu lama itu, masih terlalu lama. Masih lama coba dulu
Coba dulu antum baca apa? Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sakta Ustaz nih. Wa tab. Masih terlalu lama. Ya, kayak gini ya coba ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Iya. Antum gini ya, tadi saya juga sudah sebutkan. Pada saat kita sukun, pada waqaf, pada huruf qalqalah, itu temponya itu sama seperti tempo wasol, Ustaz. Temponya sama seperti tempo wasol. Iya. Antum tinggal dengerin aja ketika wasol, misalnya tabbat yada abi lahabin wa tabbama wa tabbama. Jadi temponya itu sama gitu. Kenapa harus kita panjang? Padahal sama-sama sukun, sama-sama idgham. Benar kan? Sama-sama idgham kan? Yang ba yang pertama sama-sama kita idghamkan ke ba yang kedua. Nah, apa bedanya gitu? Apa bedanya? Kenapa padahal sama-sama sifatnya sama-sama syiddah. Ya kan? Iya. Sama-sama syiddah. Syiddah itu berarti inhibasus shaut. Kenapa tertahannya suara ketika qalqalah ini kita lebih lama tahan suaranya ketimbang ketika wasol? Oh. Ya kan, di situ pertanyaannya kan? Terkesannya ada sakta nggih Ustaz nggih? Ya, jangan ada sakta. Mungkin tadi si Ukhti Riri mungkin memahaminya bahwa karena karena tempo itu sedikit, mungkin menurut beliau itu saya menyamakannya dengan kasab, tapi tidak. Kalau kasab langsung apa tadi? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Itu langsung tidak ada. Jadi kalau misalnya watab seperti itu. Saya rasa jelas ya. Maaf Ustaz, terkait dengan yang barusan juga wa alaihi fala atharat tasdid itu seperti apa nanti Ustaz prakteknya? Fala athara li tasdid ala wuduhi qalqalatin musyaddad. Jadi itu beliau pengen membantah pendapat yang mengatakan kalau huruf qalqalah yang bertasdid itu lebih jelas, kata mereka, lebih jelas ketimbang huruf qalqalah yang tidak bertasdid. Misalnya kata watab sama kasab. Watab, kasab. Ada mereka yang mengatakan bahwa ketika bertasdid itu lebih jelas suaranya ketimbang yang tidak bertasdid. Karena apa? Tasdid itu kata mereka penyebab suaranya lebih jelas, kata mereka. Para ulama juga yang ngomong seperti itu. Para ulama juga. Tapi Syekh Aiman enggak, kata beliau enggak seperti itu, kata beliau. Sama gitu. Tasdid itu tidak membuat suara qalqalah itu lebih kuat, kata beliau. Jadi makanya fala athara li tasdidil harf apa? Ala wuduh. Apa katanya tadi? Ala wuduhi qalqalatil musyaddad. Fala athara li tasdid ala wuduhi qalqalatil musyaddad, kata beliau. Ini pendapat Syekh Aiman Rushdi Suwaid. Apakah pendapatnya sudah final? Apakah pendapat beliau sudah final? Mungkin bisa saja nanti kita diskusikan lagi gitu. Atau mungkin saja perbedaan ini perbedaan pendapat ini hanya lafzi. Lafzi itu cuma beda pengungkapan saja, mungkin beda pembagian saja, tapi ujung-ujungnya sama gitu. Tidak perlu kita permasalahkan. Jadi kan kita kan sudah tahu kan, ada yang berpendapat bahwa qalqalah itu cuma dua doang gitu. Dua doang seperti yang disebutkan oleh Syekh Aiman, ada kubra dan sughra. Ada yang mengatakan kubra, wusta, sughra. Jadi kubra, wusta dan sughra. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz. Saya ada sisa 2 pertanyaan, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz.
Tafadhal, tafadhal. Terkait dengan definisi dari qalqalah, apakah boleh misalnya kalau kita nanti menjelaskan kalau kepada santri qalqalah itu adalah memantulkan suara gitu saja. Qalqalah itu artinya memantulkan Boleh. suara qalqalah pada makhrajnya. Apakah cukup gitu saja Ustaz? Atau ngikuti definisi yang ada di kitab ini yang taba'ud udhun baina udhwin hakadha. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita ngajarin santri itu, kita kalau bisa pakai bahasa yang mereka pahami gitu. Nggih. Nggak perlu kita pakai bahasa yang seperti yang dipakai oleh Syekh Aiman. Alhamdulillah. Berarti nggak apa-apa Ustaz kalau kita ngomongnya begitu nggih. Qalqalah itu mantulin Iya. suara gitu ya. Tapi jangan lupa sambil dipraktekin gitu. Nanti kalau nggak dipraktekin juga susah juga gitu. Nah. Syukran Ustaz. Terakhir Ustaz, tadi sempat ada apa? Kendala suara ketika tadi Ustaz menjelaskan sifat itbaq dan infitah. Itbaq itu kan membuka, kalau infitah membuka. Kalau itbaq tadi secara bahasa seperti apa Ustaz? Itu pertanyaannya Ustaz. Oh, kalau itbaq itu secara bahasa artinya Lengket gitu. Bukan nempel Ustaz. nempel. Oh, nempel. Nah. Tamam Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Gimana nih yang lain nih siapa? Ustadz Rahmat. Bang Rahmat Sulaiman. Boleh nanya satu lagi. Gimana Ustazah? Tafadhal Ustaz Abdul Ghaffar. Untuk yang itbaq ini yang keluar dari itbaq huruf-huruf istilah kan kha, ghain dan qaf ya Ustaz. Apakah itu dikarenakan karena makhrajnya dari tenggorokan sehingga tidak masuk gitu Ustaz? Qaf, ghain, qaf, Iya. ghain dan kha. Nah, Tidak masuk ke dalam huruf itbaq karena makhrajnya dari tenggorokan atau qaf dia lebih dekat ke tenggorokan. iya. Nah, gitu. Boleh jadi. Karena jauh dari makhrajnya. Maksudnya karena penggunaan lidah itu hanya pada huruf shad, dad, ta, dha. Sedangkan ghain, kha dan qaf itu tidak menggunakan lidah. Ahsan ya Ustaz Abdul Ghaffar. Jazakumullah khair. Syukran Ustaz. Sepertinya memang seperti itu. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khair. Rahmat, ayo. Ustaz Rahmat gimana? Sudah paham kan? Nanti saya tanya nanti ya. Insyaallah Ustaz. Yang diam-diam ini saya mau Anda mau nanya Ustaz? Oke, kalau tafadhal. Kalau kita imam Ustaz, suara kita kan kayak serak gitu Ustaz. Bisa mengubah makna gitu Ustaz. Apakah kita berdosa apa gimana Ustaz? Kalau suara lagi bermasalah. Bisa berganti misalnya huruf dha gitu Ustaz. Berganti huruf dha ya kurang jelas gitu Ustaz. Jadi zizah jadi kurang jelas. Itu kalau masalah berdosa atau tidak itu kembali ke niatnya. Kalau seperti misalnya kita wakaf pada kata tertentu di dalam Al-Quran. Kalau kita wakaf dengan sengaja supaya apa? Supaya merusak maknanya, supaya orang memahami Al-Quran ini
dengan pemahaman yang salah. Misalnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat. Kemudian dia wakaf, kemudian tidak dia lanjutkan dengan tujuan orang tidak sholat. Itu di sini dia berdosa. Tapi kalau dia tidak tahu misalnya, tidak tahu dia maknanya, tiba-tiba wakaf dia, la taqrabus shalah. Udah selesai, Allahu Akbar katanya. Kalau dia tidak tahu, itu tidak berdosa. Sama juga seperti kita misalnya membaca Al-Quran, karena misalnya masalah pengucapan huruf belum bagus, atau mungkin kita belum belajar gitu, atau mungkin karena sebab lagi suara sedang tidak bagus, suara lagi rusak, itu tidak masalah, karena itu dalam keadaan darurat atau terpaksa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, insya Allah kita sudahi saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin. Dan bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan kepada orang banyak. Amin. Dan juga pahalanya Allah kembalikan kepada Syekh Aiman Rusdi Suaid karena jasa beliau, kemudian karya beliau yang sangat luar biasa ini yang sudah mempermudahkan kita dalam belajar tajwid. Karya beliau ini sangat membantu kita sekali ketika belajar tajwid. Dengan berakhirnya pembahasan sifatul huruf, maka sepertinya untuk pembahasan selanjutnya akan kita mulai pada tanggal berapa ya? Tanggal 27 Januari insya Allah. Nah, Ustaz. Tanggal 27 Januari. Sebab bulan mendatang saya ada ujian. Jadi butuh persiapan. Supaya lebih matang persiapannya, jadi saya mohon doanya pada teman-teman, mudah-mudahan ujiannya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat hasil memuaskan, mendapat hasil yang bagus. Mudah-mudahan dengan doa antum semua bisa menjadi wasilah wasilah kelulusan saya insyaallah. Amin amin. Amin ya Rabbal. Jazakumullah Ustaz. Kita akan bertemu lagi di tanggal 27 Januari hari Sabtu insyaallah di jadwal yang sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Ketemu tanggal 27. Enggak.